teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar? Bu Ida berharap kamu selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan gitu ya. Kamu dan semua keluargamu selalu keadaan sehat. Teman-teman sekalian, selamat datang dalam kegiatan pra-latihan dasar kepemimpinan atau biasanya suka disebut sebagai pra-LDK. Nah, pra-LDK ini adalah bagian dari kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dan pra-LDK ini adalah bagian dari program pengembangan kemahasiswaan. Kami di Biro Mahasiswa menyadari, melihat gitu ya, bahwa dalam dunia nyata itu yang dibutuhkan tidak saja kemampuan secara akademik, tidak saja dibutuhkan mungkin pengetahuan, wawasan, keahlian di bidang jurusan masing-masing sesuai dengan teman-teman pilih gitu ya, tapi juga dibutuhkan soft skill gitu ya. Oleh karena itulah kami mengawali dengan teman-teman ikut dalam pra-LDK. Nanti kalau kamu ingin mengembangkan diri lagi, kami berharap kamu boleh mengikuti lanjutannya di dalam kegiatan Leadership 101. Nah, kita berharap sekali teman-teman kamu semuanya gitu ya diperlengkapi untuk membekali dirimu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa membawa pengaruh bagi banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, dalam riset Stanley ada 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan. Satu, katanya kejujuran. Jadi sangat dibutuhkan orang yang jujur. Nah, kalau saya ngelihat, kita bersyukur loh teman-teman. Di Ciputra itu nilai pertamanya dari IPE itu, I-nya itu adalah integritas. Menurut saya integritas itu jauh lebih dalam dari sebuah kejujuran. Jujur adalah bagian dari integritas. Kalau kita bilang jujur, maka kita akan mengatakan orang jujur, orang yang mengatakan apa yang dilakukan. Misal gitu ya, ketahuan nyontek misalnya gitu ya, kamu nyontek, dia akan bilang iya saya nyontek gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang integritas, itu adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan. Nggak boleh bohong, maka dia nggak akan berbohong. Nggak boleh nyontek, maka dia tidak akan menyontek. Karena antara yang dikatakan dengan yang dilakukan itu selaras, itu sejalan. Makanya kita bersyukur nih teman-teman, kalau kita mau mengasah diri kita untuk berjuang memiliki sikap yang berintegritas itu, saya yakin sekali teman-teman, kamu akan menjadi orang-orang yang luar biasa suatu waktu nanti. Nah, kemudian apa? Disiplin keras. Jadi memang harus menuntut diri untuk berdisiplin. Nah, mungkin ya sempat libur lama kan itu ya menuju sebelum masuk kuliah. Nah, sekarang mungkin sudah mulai harus menata lagi, harus mendisiplin diri lagi. Apalagi yang ketiga adalah mudah bergaul. Ada yang bilang, tapi saya orangnya introvert Bu Ida, saya orangnya melankolis, saya orangnya gak bisa ngomong gitu ya. Nah, itu semua yang namanya ngomong, namanya berkomunikasi, bisa kok diajar, bisa kok dilatih. Nah, tinggal sekarang teman-teman mau nggak untuk mencobanya. Kalau kita bilang mudah bergaul, iya sih, mungkin kita orang yang tadinya memang tipenya memang agak lebih introvert gitu ya, mungkin nggak bisa sampai halo kayak orang yang wah bikin, mungkin nggak begitu, tapi nggak bisa saja kan kalau teman-teman misalnya ketemu orang halo, memulai duluan, menyapa duluan. Nah, mudah bergaul tuh nggak selalu jadi orang yang rame gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah bergaul, terus dikatakan lagi apa, dukungan pendamping. Nah, jadi salah satunya yang dilakukan kamu ketika masuk di UC, kamu punya mentor sesuai dengan prodimu masing-masing. Dengan harapan mentor itu akan mendampingi kamu nih, sehingga kamu dalam masa penyesuaian, masa adaptasi di UC itu akan lebih mudah bagimu. Terus kerja keras. Jadi juga dibilang bahwa orang yang bermalas-malasan jauh dari yang namanya sukses. Saya setuju mah ya, rasanya memang kalau kita pengen sukses harus ada kerja keras. Kalau kita lihat juga sharing-sharing dari banyak orang yang sudah sukses, kerja kerasnya adalah bagian dari yang mereka tekankan juga dalam meraih kesuksesan mereka. Kemudian apalagi teman-teman, kecintaan pada yang dikerjakan. Nah, makanya nanti dalam salah satu tema yang dibahas itu adalah mengenai bagaimana kamu mengenal dirimu, mengenal kapasitas dirimu, sehingga bisa mengembangkan itu. Karena kalau itu sesuatu yang kita punya, sesuatu kapasitas kita, biasanya kita akan suka, kita akan cinta, kita akan mengerjakannya dengan hati, kayak gitu ya teman-teman. Apalagi kepemimpinan.
Nggak bisa nggak teman-teman? Kita ini adalah pemimpin-pemimpin. Kamu adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, oleh karena itu perlu tuh kita latih gitu ya. Melatih kepemimpinan leadership yang kita miliki. Kepribadian kompetitif gitu ya. Pada tentu dengan harapan ya teman-teman, kamu mulai bisa nanti menentukan targetmu. Bagaimana kamu memiliki satu apa ya, aku mesti kali ini di tahun semester ini aku pengen capaianku ini nih. Aku pengen juga mengikuti misalnya lomba untuk mengasah gitu ya jiwa kompetitifku. Oh, kenapa tidak gitu. Ada lagi hidup teratur. Teman-teman diminta bagaimana mulai ya mengelola waktumu dengan baik. Dan terakhir adalah kemampuan untuk menjual ide. Teman-teman, apapun yang kita miliki, yang kita punya, ide-ide kalau itu cuma ada di kepala kita, itu jadi nggak penting, jadi nggak terlalu berpengaruh kalau cuma ada di kepala. Kita perlu belajar bagaimana menjelaskan gitu ya, menjual ide itu kepada orang-orang gitu ya, atau menjelaskan kepada orang lain sehingga ide-idemu yang luar biasa itu bisa membawa pengaruh bagi banyak orang. Itu menurut Stanley, teman-teman, ada 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan, dan beberapa yang dibahas itu juga akan menjadi pembahasan kita dalam kegiatan pralatihan dasar kepemimpinan ini. Nah, teman-teman, pemateri sudah mempersiapkan bahan-bahan mereka itu di YouTube. Tadi mungkin nanti teman-teman akan diminta untuk nonton bersama gitu ya. Nah, tapi kalau memang kamu, tadi saya ada yang lupa nih, saya pengen tahu lebih dalam lagi, silakan teman-teman bisa sih cek langsung atau lihat lagi di YouTube-nya BMA Universitas Ciputra. Nah, ada saya sebagai pembicara akan membahas tentang keterampilan berkomunikasi. Ada Kak Sinta, ini alumni kita, yang akan membahas tentang pengenalan diri. Ada Kak Cep ya, atau Christian Effendi, yang akan membahas tentang berpikir kritis. Dan ada Kak Novi yang dari BMA ya. Kalau Kak Cep ini juga adalah alumni kita, Kak Novi yang akan juga membahas tentang pola pikir prestatif. Nah, kami berharap sekali materi-materi ini akan memperlengkapi teman-teman semua. Nah, tujuan umum dari pelatihan ini adalah memberi pelatihan dasar kepemimpinan bagi mahasiswa baru. Nah, teman-teman, pra-LDK ini juga bagian sebenarnya yang diharapkan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, bagaimana setiap mahasiswa itu perlu diperlengkapi dengan kepemimpinan, dengan soft skill yang nanti ketika di dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Nah, oleh karena tadi ada 4 tema, teman-teman ya, tujuan khususnya adalah satu ya, mampu mengenal dan mengembangkan diri. Jadi bagaimana teman-teman nanti suatu waktu bisa mengembangkan orang lain, kamu mesti mampu mengenal diri dan mengembangkan dirimu dulu. Nah, kemudian memiliki pola pikir prestatif. Seorang yang memiliki satu, aku mesti membuat target dalam hidupku, capaian di dalam hidupku, prestasi di dalam hidupku gitu ya. Nah, itu jadi bahasan yang menjadi tema di kita juga di pra-LDK ini. Berpikir kritis, teman-teman. Kami juga berharap teman-teman diperlengkapi ketika mendengar informasi, mendapat informasi, gak langsung ditelan mentah-mentah, bahkan disiarkan kepada banyak orang, tidak. Kami berharap teman-teman bisa menganalisanya, benar gak sih? Lihat, ini kok kayaknya kita mesti lihat sumber-sumber lainnya, misalnya gitu ya. Jadi mengasah berpikir kritismu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kamu mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, kami merancang semua ini teman-teman, karena kami menyadari kalian adalah pemimpin gitu ya. Kamu adalah pemimpin. Setiap orang itu pemimpin. Dan sebelum dia menjadi pemimpin bagi orang lain, maka dia harus menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi pemimpin, bekalilah dirimu dengan beragam pengetahuan, sikap, dan keahlian. Mengapa kita perlu membekali diri, teman-teman? Karena balik lagi, beberapa kali tadi ya di awal Bu Ida sudah tekankan, pemimpin itu adalah pengaruh. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang berpengaruh jika kita tidak punya wawasan atau pengetahuan, jika kita tidak punya sikap yang baik, jika kita tidak mampu mengembangkan keahlian diri kita? Kita perlu membekali diri kita, sehingga dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, engkau bisa membawa pengaruh bagi banyak orang, berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat teman-teman mengikuti kegiatan sepanjang hari ini. Izinkan saya mengakhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ke Ciputra. Kami BMA sudah mencoba memberikan yang terbaik untuk memperlengkapi Anda. BMA, we care about you.